Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sakala Nasri Putri dengan NPM 19180311033 dari Program Studi Farmasi Angkatan 2019. Di sini saya ingin menyampaikan materi mengenai HAM atau Hak Asasi Manusia. Berikut lampirannya. HAM atau Hak Asasi Manusia. Apa itu pengertian dari HAM? Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi dan juga dilindungi oleh negara. Menurut John Locke, HAM adalah hak yang dibawa sejak lahir dan secara kodrat melekat karena tak bisa diganggu-gugat. Sedangkan menurut Prof. Darji Darmo Diharjo, HAM adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Dan selanjutnya, ada pun ciri-ciri dari HAM. HAM memiliki beberapa ciri-ciri nih. Yang pertama adalah hakiki. HAM bersifat hakiki, artinya HAM merupakan hak yang telah dimiliki manusia sejak lahir, bahkan ketika masih dalam kandungan. Dan yang kedua yaitu adalah universal. HAM bersifat universal, artinya keberadaan HAM ini berlaku secara menyeluruh bagi setiap manusia di seluruh negara tanpa terkecuali. HAM tidak dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu. Oleh sebab itu, dimanapun manusia, HAM harus dihormati dan dijunjung tinggi. Yang selanjutnya adalah tetap. HAM bersifat tetap, artinya adalah akan terus melekat dalam diri seorang manusia. Sebagaimana makna HAM merupakan anugerah Tuhan kepada manusia, akan keberadaan HAM merupakan pembeda manusia dengan makhluk hidup lainnya juga. Yang selanjutnya adalah utuh. HAM bersifat utuh, maksudnya HAM itu tidak bisa dibagi antar sesama manusia, karena semua orang tuh memiliki hak yang utuh seperti hak hidup, hak sipil, hak pendidikan, hak politik, dan juga hak-hak lainnya. Apa saja sih macam-macam dari HAM? Yang pertama yaitu adalah hak asasi pribadi, yang kedua hak asasi politik, ketiga hak asasi ekonomi, keempat hak asasi hukum, kelima hak sosial dan budaya, dan keenam hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Yang selanjutnya adalah pelanggaran HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu adalah setiap perbuatan seseorang atau suatu kelompok, termasuk aparat negara, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang membatasi ataupun menghalangi dari pencabutan HAM pada seseorang dan kelompok. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh individu terhadap individu adalah pelanggaran HAM horizontal, dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat negara kepada rakyat adalah pelanggaran HAM vertikal. Apa saja sih jenis-jenis pelanggaran HAM? Berdasarkan sifatnya, pelanggaran HAM ada dua, pelanggaran HAM berat dan juga pelanggaran HAM ringan. Sedangkan pelanggaran HAM menurut Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 terdapat dua klasifikasi, yaitu adalah kejahatan genosida dan juga kejahatan terhadap manusia. Apa saja faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM? Ada dua, internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri kita sendiri. Contohnya, sedangkan faktor eksternal berasal dari luar diri seseorang, yaitu adalah adapun kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini, 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Yang kedua adalah penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli 1996. Dalam kasus ini, 5 orang tewas, 149 luka-luka, dan 29 orang hilang. Yang ketiga adalah penembakan mahasiswa Universitas Trisakti tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini 5 orang tewas, dan juga Mahkamah Militer menyidangkan kasus ini memvonis 2 terdakwa dengan hukuman 4 bulan penjara
4 terdakwa divonis 2-5 bulan penjara dan 9 orang anggota BRIMOB dipecat dan dipenjara 3-6 tahun. Yang selanjutnya adalah penculikan aktivis pada bulan April 1997 sampai April 1999. Dalam kasus ini, 20 orang aktivis dinyatakan hilang, 9 orang diantaranya telah dibebaskan dan 11 orang dinyatakan hilang. Yang selanjutnya adalah meninggalnya Munir yang merupakan aktivis HAM Indonesia pada tanggal 7 September 2004. Munir meninggal dunia dalam perjalanan udara dari Jakarta ke Amsterdam. Dan autopsi ini menyimpulkan bahwa Munir tewas akibat racun arsenik. Yang selanjutnya adalah tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November 1998. Dalam kasus ini, 5 orang tewas, kemudian terjadi lagi tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September 1999 yang memakan 5 orang korban meninggal dunia. Yang selanjutnya adalah apa sih upaya pemerintah dalam menegakkan HAM? Upaya pemerintah yang pertama adalah pembentukan Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Yang kedua adalah pembentukan Instrumen HAM. Instrumen HAM adalah alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan HAM. Dan instrumen ini biasanya berisi peraturan perundang-undangan dan juga lembaga-lembaga penegak HAM seperti Komnas HAM dan Pengadilan HAM. Yang ketiga adalah pembentukan Pengadilan HAM. Pembentukan Pengadilan HAM ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM ini adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi HAM bagi perseorangan maupun masyarakat yang menjadi dasar dalam penegakan kepastian hukum, keadilan, perasaan aman baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM bertugas mewenang memeriksa dan memutuskan perkara pelaksanaan hak asasi manusia yang berat. Adapun tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM, yang pertama adalah supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang, dan juga dari perbuatan melawan hukum dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Dan selanjutnya yang ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal, sekolah atau perguruan tinggi maupun non-formal seperti kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus. Yang kelima, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan juga pertahanan negara. Yang terakhir, yang keenam adalah meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan juga menghormati keyakinan serta pendapat dari setiap individu. Adapun undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasal 28A mengatur tentang hak untuk hidup. Yang kedua, pasal 28B mengatur tentang hak untuk berkeluarga. Yang ketiga, pasal 28C mengatur tentang hak memperoleh. Yang keempat, pasal 28D mengatur tentang hak untuk kebebasan beragama. Yang kelima, pasal 28E mengatur tentang kebebasan dalam memeluk agama masing-masing. Keenam, pasal 28F mengatur hak komunikasi dan juga informasi. Yang ketujuh, pasal 28G mengatur tentang kesejahteraan dan juga jaminan sosial. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai hak asasi manusia. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.